Ustaz, Ya, silakan. Ana mungkin kadang-kadang ada masalah di pesantren Ustaz. Jadi bagaimana cara menghadapi masalah? Wah, masalah. Orang hidup pasti ada masalah. Ada masalah, nggak ada yang nggak ada masalah kan? Ada masalah. Ustaz beri contoh filosofinya seperti ini. Orang Jepang bikin mobil, lalu dia tulis di buku penggunaan mobil. Mobil ini larinya 30 kilo per jam. Masa servisnya mencapai umpamanya kilometer setiap 2000 kilometer. Itu dikasih tahu di buku servis. Nah, kita nggak tahu. Maka kita kembali ke buku tadi. Kembali kepada buku kan? Kembali ke buku servis tadi yang sudah dibuat oleh orang Jepang dalam penggunaan mobil. Nah kita manusia, dikala ada masalah, kemana kita mengadu? Kepada Allah kita mengadu. Bagaimana caranya Ustaz? Nah itulah buka kembali Al-Quran. Buka Al-Quran. Hari ini orang ada masalah, nggak tahu ke siapa dia mengadu. Sebetulnya dia harus menadahkan tangan, ya Allah, ya Rabb, Engkau telah menciptakanku dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Cukup banyak kekurangan yang ada pada diriku, ya Allah. Selaku hamba yang lemah, ya Allah, bimbinglah aku terhadap kelemahan ini, ya Allah. Salat sunat hajat 2 rakaat, mohon kepada Allah. Karena Allah sudah berjanji, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan Allah beri kemudahan. Maka dalam hidup itu begitu kita ada masalah, kita mengadu pada Allah, berdoa kepada Allah, sambil juga bertanya jalan keluarnya kepada ustadz. Lalu ustadznya memberi referensi. Oh begini Rasulullah mengajari, jika kita ada masalah sudah mengadu kepada Allah, lalu begini dan menghadapinya dengan kesabaran. Yang pertama, kita ada masalah, berdoa kepada Allah, munajat, yakin Allah itu mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, kata Allah, niscaya ku kabulkan. Apalagi kita seorang penuntut ilmu. Sebetulnya Allah lagi membina kita untuk menjadi orang yang hebat. Rasulullah karena Nabi akhir zaman, maka ujiannya lebih berat. Rasulullah diludah ujiannya. Rasulullah dibenci oleh kafir Quraisy, bahkan pamannya sendiri Abu Lahab yang ingin membunuh Rasulullah, menghasut Rasulullah, bahkan diperangi, tidak disukai, dimusuhi kemana-mana. Begitu beratnya ujian seorang Rasul. Rasulullah menadah tangannya, menyerah diri kepada Allah. Nah, kita selaku umatnya kalau ada masalah menyerah diri kepada Allah dan bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersabarlah. Orang yang bersabar akan mendapat kemuliaan dari si Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh umpamanya. Kamu lihat ada kepompong. Kepompong itu kan kepompong. Ada kepompong. Dikala kepompong itu masih dalam bentuk apa dia dalamnya? Masih bentuk, kalau di daun-daun masih, kalau bentuk ulat. Jijik kan ulat itu kan? Kalau kamu buka, kamu lihat tuh jadi ulat. Jelek kan ulat? Nah, tapi kalau sabar, kepompong itu akan berubah. Kemudian lambat laun akan menjadi kupu-kupu. Serka nggak kupu-kupu? Senang nggak pada kupu-kupu? Dia indah enggak? Menakutkan lagi nggak? Geli nggak? Bahkan kita senang. Kenapa? Dengan kesabaran. Maka dia akan menjadi terbaik pada masanya. Kadang-kadang ujian itu untuk melatih kita untuk menjadi orang yang hebat di esok hari. Ya, bersabar dalam menuntut ilmu. Itu kunci kesuksesan, dan berdoa kepada Allah, karena masalah itu setiap orang pasti Allah beri masalah dan juga Allah memberi jalan keluarnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini menjadi
pegangan bagi kita selalu kembali kepada ajaran agama. Kalau ada masalah selalu minta pertolongan kepada Allah. Demikian, nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.